Semangat pagi kami ucapkan untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Pada kali ini kami dari tim KKN PPM UGM Arjosari, khususnya untuk unit Desa Mangunharjo 2020, kami akan mensosialisasikan mengenai pedoman gizi seimbang, panduan untuk kualitas hidup sehat, di mana pada sosialisasi ini terdiri dari beberapa topik seperti tumpeng gizi seimbang, 4 pilar gizi seimbang, isi piringku, penyakit tidak menular, dan 10 pesan gizi seimbang. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita lanjut untuk bagian selanjutnya. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang yang diterapkan di Indonesia menggunakan konsep tumpeng gizi seimbang. Mengapa menggunakan tumpeng? Karena tumpeng sangat erat dengan budaya Indonesia, di mana ketika ada acara kebudayaan, tumpeng merupakan makanan menjadi hidangan utama di acara tersebut. Kemudian kita akan membahas mengapa 4 sehat 5 sempurna, konsep yang sudah kita kenal lama ini, beralih menjadi tumpeng gizi seimbang. Yang pertama, karena pada tahun 1992, konsep 4 sehat 5 sempurna ini dicanangkan oleh Prof. Purwosoedarmo. Hal ini bertujuan untuk mengurangi masalah kurang gizi yang menyebabkan adanya kwashiorkor dan marasmus. Sehingga konsep ini dirasa sangat cocok karena memiliki beragam zat gizi dan terdapat susu yang dianggap sebagai penyempurna pada saat itu. Namun, karena tidak terdapat jumlah porsi yang dimakan, hal ini menyebabkan orang salah untuk mengkonsumsi terkait porsinya, sehingga menyebabkan adanya kenaikan nilai kegemukan pada masyarakat Indonesia. Kemudian, hal ini menjadi tidak relevan lagi karena menyebabkan adanya obesitas. Kemudian, konsep tersebut beralih menjadi tumpeng gizi seimbang. Gimana tumpeng gizi seimbang dirancang untuk setiap orang memilih makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat sesuai dengan berbagai kebutuhan menurut usia, dari bayi, balita, remaja, dewasa, serta usia lanjut. Dan tumpeng gizi seimbang disesuaikan dengan keadaan kesehatan, contohnya seperti ibu hamil, ibu menyusui, orang yang beraktivitas fisik seperti atlet ataupun orang yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Kemudian, tumpeng gizi seimbang dapat kita lihat memiliki beberapa potongan tumpeng, yaitu 1 potongan besar, 2 potongan sedang, 2 potongan kecil, dan di puncak terdapat potongan terkecil. Luasnya potongan pada tumpeng gizi seimbang menunjukkan porsi makan yang harus dikonsumsi setiap orang per hari. Nah, apa sih bedanya tumpeng gizi seimbang dan 4 sehat 5 sempurna? Dapat kita lihat pada tumpeng gizi seimbang menerapkan aneka ragam jenis makanan. Dapat dilihat dengan adanya makanan pokok, makanan sayuran, lauk pauk, buah, dan mengurangi gula, garam, lemak. Kemudian terdapat informasi menjaga kebersihan. Selanjutnya ada aktivitas fisik secara teratur, menjaga berat badan normal, dan mengkonsumsi 8 gelas air putih. Sedangkan pada konsep 4 sehat 5 sempurna, tidak terdapat informasi menjaga kebersihan, aktivitas fisik secara teratur, menjaga berat badan normal, konsumsi 8 gelas air putih, dan 8 gelas air putih. Kemudian, pada tumpeng gizi seimbang, terdapat porsi makanan perharinya. Dapat dilihat makanan pokok 3-8 porsi, buah 2-3 porsi, sayuran 3-4 porsi. Kemudian, untuk 4 sehat 5 sempurna tidak terdapat anjuran porsi yang diperlukan setiap orang. Kemudian, TGS tidak berlaku, TGS atau tumpeng gizi seimbang tidak berlaku sama untuk setiap jenjangnya. Seperti yang sudah saya katakan, TGS ini sesuai dengan kebutuhan menurut usia serta keadaan kesehatan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 4 pilar gizi seimbang, di mana 4 pilar ini saling memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Yang pertama, terdapat pilar konsumsi aneka ragam pangan, di mana terdiri dari beraneka ragam lauk, sayur, buah,
serta makanan pokok. Hal ini bertujuan karena tidak ada satupun makanan yang memiliki gizi yang sangat lengkap. Tidak ada makanan yang langsung mengandung berbagai macam karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, ataupun protein, sehingga harus dianeka-ragamkan konsumsinya. Kemudian, penganeka-ragaman pangan ini sudah diatur di setiap tingkat tumpeng gizi seimbang. Kemudian, jangan lupa untuk minimal minum air putih 8 gelas per hari guna mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Kemudian, membiasakan perilaku hidup bersih. Hal ini bertujuan untuk menghindari infeksi berulang. Infeksi nantinya mampu mempengaruhi status gizi dari seseorang. Karena jika kita sakit, zat gizi yang ada di dalam tubuh kita digunakan untuk melawan penyakit, sehingga akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan. Perilaku hidup bersih dapat diterapkan dengan tidak lupa mencuci tangan ketika kita akan makan ataupun setelah kita keluar dari toilet. Kemudian main di luar atau beraktivitas fisik outdoor menggunakan alas kaki untuk menghindari adanya cacingan. Kemudian mencuci alat makan dengan bersih dan tidak memakan makanan yang sudah jatuh walaupun itu 5 menit ya. Kemudian pilar selanjutnya yaitu aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini minimal 30-60 menit per harinya setiap kali latihan. Aktivitas fisik ini berfungsi untuk menjaga kebugaran, meningkatkan fungsi jantung, paru-paru, dan otot, serta pentingnya nih untuk menurunkan risiko obesitas. Aktivitas fisik biasanya berupa futsal, bersepeda, ataupun lari jogging. Namun, juga dapat dilakukan dengan melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, ataupun melakukan kegiatan bersih-bersih lainnya. Kemudian, memantau berat badan ideal. Salah satu tanda keseimbangan zat gizi di dalam tubuh adalah tercapainya berat badan normal, yaitu berat badan yang sesuai untuk tinggi badan, yang biasa dikenal dengan indeks massa tubuh. Dapat dilihat, indeks massa tubuh dapat dilakukan perhitungan pada gambar. Kemudian, IMT dapat mengkategorikan untuk tubuh kita apakah tubuh kita kurus, normal, ataupun gemuk. Nah, kita sudah masuk ini pada bagian isi piringku. Sebetulnya, isi piringku itu apa sih? Isi piringku merupakan pedoman untuk 1 kali porsi makan. Dan peraturan ini sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014, di mana dalam 1 kali makan terdapat anjuran 2/3 dari setengah piring yaitu berupa makanan pokok, 1/3 dari setengah piring berupa lauk pauk, 1/3 dari setengah piring berupa buah-buahan, dan 2/3 dari setengah piring merupakan sayuran. Konsumsi makanan pokok tidak hanya pada nasi saja, tapi dapat disesuaikan dengan potensi pangan lokal, seperti konsumsi jagung, sukun, kentang, ataupun umbi-umbian. Dapat dilihat, dalam 150 gram nasi, bisa diganti dengan 3 buah kentang yang berukuran sedang, atau dapat dilakukan dengan mengganti 150 gram dengan 1,5 gelas mie kering atau berukuran 75 gram. Nah, untuk konsumsi makanan pokok ini dapat dianjurkan yaitu 3-4 porsi per harinya. Untuk lauk pauk ini sangat penting karena dia mengandung protein yang tinggi, di mana protein dapat dikenal sebagai zat pembangun pada tubuh. Untuk protein terdiri dari protein hewani dan protein nabati. Alangkah baiknya jika kedua protein ini dapat digabungkan atau dikombinasikan, sehingga saling melengkapi asam amino yang terdapat dalam setiap protein hewani ataupun nabati. Untuk protein hewani dianjurkan 2-4 porsi per harinya atau setara dengan 2-4 potong daging sapi, ayam, atau ikan berukuran sedang. Kemudian untuk protein nabati sendiri, untuk setara 2-4 porsi per harinya, itu dapat mengkonsumsi 4-8 potong tempe atau tahu dengan ukuran sedang. Kemudian
penting sekali untuk kita mengkonsumsi buah dan sayuran, karena buah dan sayuran memiliki vitamin dan mineral yang tinggi, di mana vitamin dan mineral dapat diketahui sebagai zat pengatur tubuh, di mana zat pengatur merupakan zat yang berguna untuk mengatur metabolisme tubuh. Dapat dilihat untuk sayuran, sebanyak 150 gram sampai dengan 1 mangkok sedang. Nah, sayuran dan buah-buahan ini sangat penting sekali untuk tubuh karena dia mengandung serat tinggi sehingga mampu memperlancar proses pembuangan melalui buang air besar kita setiap harinya. Pada bagian pedoman gizi seimbang juga diatur mengenai penyakit tidak menular. Sebetulnya penyakit tidak menular itu apa sih? Penyakit tidak menular merupakan jenis penyakit yang tidak dapat ditularkan dari orang ke orang melalui bentuk kontak apapun. Meskipun demikian, beberapa macam penyakit tidak menular tersebut memiliki angka kematian yang cukup tinggi. Nah, penyakit menular itu contohnya apa aja sih? Yang pertama ada penyakit jantung, kemudian diabetes mellitus, penyakit paru-paru kronis, serta kanker. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Yang pertama, hal tersebut dapat terjadi jika mengkonsumsi alkohol berlebihan, kemudian mengkonsumsi rokok, kemudian mengkonsumsi junk food dan tidak melakukan aktivitas fisik. Hal-hal tersebut sangatlah bertentangan dengan anjuran dari pedoman gizi seimbang. Selain itu, perlu diperhatikan pula nih mengenai konsumsi gula, garam, serta lemak yang sudah diatur pada tumpeng gizi seimbang, yaitu pada bagian potongan terkecil di atas, di mana konsumsi gula, garam, lemak ini sudah diatur dalam Permenkes nomor 63 tahun 2015, di mana konsumsi gula setara 4 sendok makan per orang per hari atau setara dengan 50 gram per orang per harinya. Kemudian untuk garam, yaitu 1 sendok teh per orang tiap harinya atau setara dengan 5 gram per orang tiap harinya. Kemudian untuk konsumsi lemak, yaitu 5 sendok makan per orang per harinya atau 67 gram orang per harinya. Nah, pesan penting yang perlu dilakukan untuk mencegah penyakit tidak menular yaitu yang pertama, cegah obesitas. Cegah obesitas dengan mengurangi konsumsi gula dan lemak, kemudian melakukan aktivitas fisik, kemudian perilaku hidup bersih, kemudian mengukur tekanan darah secara berkala, ukur tekanan gula darah, serta cek berat badan ideal yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Sebagai akhir dari pedoman gizi seimbang, terdapat 10 pesan gizi seimbang yang perlu kita ingat untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka-ragaman makanan. Hal ini dapat kita terapkan dengan menganeka-ragamankan setiap kali kita makan dalam panduan isi piringku. Kemudian perbanyak makan sayuran dan cukup buah-buahan, karena sayuran dan buah-buahan mengandung vitamin dan mineral tinggi yang berfungsi sebagai zat pengatur metabolisme tubuh kita. Kemudian, biasakan mengkonsumsi lauk pauk mengandung protein tinggi. Lauk pauk protein tinggi ini dapat dikombinasikan dengan protein hewani maupun protein nabati. Kemudian, biasakan mengkonsumsi aneka ragaman makanan pokok. Hal ini dapat ditunjang pula dengan diversifikasi pangan lokal, di mana tidak hanya mengkonsumsi beras saja sebagai makanan utama, dapat dilakukan pula konsumsi seperti jagung, umbi-umbian, atau konsumsi makanan pokok yang memiliki karbohidrat tinggi yang memang berasal dari suatu wilayah tertentu. Kemudian, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Hal ini bertujuan pula untuk menghindari adanya penyakit tidak menular. Kemudian, biasakan sarapan. Ini akan memberikan konsentrasi yang baik di pagi hari dan akan mengatur pola makan kita. Dimana jika kita membiasakan dari sarapan, kita tidak akan mudah lapar sehingga kita dapat mengontrol berat badan kita. Kemudian, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Nah, air putih yang cukup dan aman ini berguna untuk menghindari dehidrasi, memperlancar proses pencernaan, serta memelihara fungsi ginjal.
Perlu diperhatikan, air putih yang baik itu yang tidak berbau, tidak berwarna, serta yang penting yaitu matang. Kemudian biasakan membaca label pada kemasan pangan. Hal ini terkait konsumsi pangan yang manis, asin, dan berlemak. Ini juga untuk mengurangi batasan konsumsi kalori yang kita makan pada pangan kemasan. Kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Ini bertujuan untuk menghindari adanya penyakit infeksi berulang. Selanjutnya, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Aktivitas fisik yang cukup bertujuan untuk meningkatkan metabolisme tubuh kita dan untuk mencegah adanya resiko obesitas. Dan dapat dikombinasikan dengan mempertahankan berat badan normal dengan mengecek indeks massa tubuh kita tiap bulannya, apakah kita masuk dalam kategori kurus, normal, ataupun gemuk. Demikian video sosialisasi pedoman gizi seimbang. Semoga video ini dapat membantu kita memahami lebih baik mengenai pedoman gizi seimbang atau yang lebih dikenal dengan konsep tumpang gizi seimbang, supaya kita mampu memiliki kualitas kesehatan yang lebih baik. Dan jangan lupa untuk terapkan kebiasaan hidup bersih dan sehat.